Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Di channel ini, aku membahas tentang misteri, tragedi, dan juga kriminal. Jadi buat kalian yang suka, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share channel ini ya. Tanggal 12 Agustus 1985, tepatnya di hari Senin, terjadi insiden kecelakaan pesawat milik Japan Airlines dengan nomor penerbangan 123. Pesawat yang teregistrasi dengan nomor JA8119 ini jatuh di Gunung Takamagahara di Prefektur Gunma, Jepang. Pesawat yang berjenis Boeing 747-100 SR ini dipimpin oleh Kapten Pilot Masami Takahama, didampingi oleh kopilot Yutaka Sasaki, dan ada seorang mekanik udara bernama Hiroshi Fukuda. Sebagai tambahan informasi, pesawat jenis Boeing 747 di Jepang hanya digunakan sebagai penerbangan domestik, karena pesawat ini merupakan penerbangan jarak pendek. Di hari itu, Japan Airlines 123 dinaiki oleh 509 orang penumpang dan 15 awak pesawat. Pesawat ini memiliki rute penerbangan dari Bandara Haneda Tokyo menuju ke Bandara Internasional Osaka. Pesawat ini lepas landas dari Bandara Haneda pada pukul 6:12 sore waktu setempat. Namun, 12 menit setelah lepas landas, pesawat ini tiba-tiba mengalami beberapa ledakan dekompresi parah yang menghancurkan stabilizer vertikal pesawat yang akhirnya merobek sebagian ekor pesawat. Hal ini membuat tekanan oksigen dalam kabin pesawat turun hingga semua penumpang harus menggunakan masker oksigen. Selain itu, dekompresi itu juga menyebabkan para kru kehilangan kendali atas sistem hidrolik pesawat yang membuat pesawat tidak terkendali selama kurang lebih 30 menit. Hingga akhirnya pesawat ini menabrak pegunungan Takamagahara yang terletak 100 km dari Tokyo. Pada awalnya, pesawat terbang pada ketinggian 7.300 meter. Lalu setelah dekompresi terjadi, pilot melakukan panggilan darurat pertama. Pilot melaporkan telah kehilangan ketinggian dan kesulitan mengendalikan pesawat. Tak lama, pesawat terjun ke ketinggian 3.000 meter. Pada saat itu, pilot sudah mencoba untuk menaikkan pesawat. Tapi dalam waktu sekitar 90 detik, pesawat terus turun hingga ke ketinggian 1.200 meter. Sebenarnya, sebelum tabrakan terjadi, Kapten Pilot Masami sudah berusaha untuk mencari tempat pendaratan darurat. Pada awalnya, sang kapten ingin kembali ke Bandara Haneda. Tapi saat itu kondisi pesawat sudah tidak bisa dikendalikan. Lalu sang pilot mencoba terbang menuju ke pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat di Yokota. Sebagai persiapan, pilot dan kru pesawat menurunkan roda pendaratan dan memperpanjang flap atau bagian tepi belakang pesawat. Namun sayang, usaha yang dilakukan sang pilot sia-sia. Pesawat semakin tidak seimbang dengan posisi hidung pesawat turun dan miring ke kanan. Pada pukul 6:56 waktu setempat, pesawat telah hilang dari radar dan tiba-tiba membelok 40 derajat dan menabrak pepohonan di lereng gunung. Beberapa saat kemudian, sekitar 45 menit setelah lepas landas, sayap kanan memotong punggung bukit, mematahkan pesawat hingga berhenti di antara dua punggung bukit. Insiden ini menyebabkan 520 orang di dalam pesawat meninggal dunia. Untungnya, masih ada 4 orang penumpang wanita yang selamat. Korban selamat pertama bernama Yumi Ochiai yang berusia 26 tahun. Yumi berprofesi sebagai pramugari, tapi saat itu dia sedang tidak bertugas. Korban selamat kedua bernama Keiko Kawakami yang berusia 12 tahun. Korban selamat ketiga dan keempat bernama Hiroki Yoshizaki dan Mikiko Yoshizaki. Hiroki dan Mikiko adalah ibu dan anak. Keempat korban selamat ini duduk di dalam satu barisan di sebelah kiri bagian belakang pesawat. Bisa dibilang saat itu mereka beruntung,
karena satu-satunya bagian pesawat yang masih utuh adalah bagian belakang. Keiko ditemukan di bawah puing-puing pesawat. Jadi ternyata Keiko terlempar dari kursinya dan mendarat di semak-semak saat pesawat menabrak pegunungan. Keiko menderita luka parah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit selama 3 bulan. Beruntungnya Keiko dinyatakan sembuh total dan dapat melanjutkan hidup. Tapi dari insiden itu, Keiko harus kehilangan kedua orang tua dan juga adik perempuannya. Setelah tragedi itu, Komisi Penyelidik Kecelakaan Pesawat dan Kereta Api Jepang menyelidiki penyebab kecelakaan. Dan ternyata 7 tahun sebelum kecelakaan itu, tepatnya pada tanggal 2 Juni 1978, pesawat ini pernah mengalami insiden. Jadi di hari itu, pesawat ini akan mendarat di Bandara Itami. Namun saat akan mendarat, ekor pesawat ini tidak sengaja tersenggol. Lalu ekor pesawat itu diperbaiki oleh teknisi Boeing dan Japan Airlines. Tapi sayang, perbaikan itu tidak benar-benar sempurna. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemampuan penyekat bagian belakang dalam menahan beban tekanan selama penerbangan, dan mengakibatkan kelelahan logam sampai akhirnya kecelakaan itu terjadi. Pasca kecelakaan, Presiden Japan Airlines yaitu Yarumoto Takagi memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Dan seorang manajer Japan Airlines memutuskan untuk bundir akibat tidak kuat menanggung rasa malu. Oke guys, itu cerita untuk hari ini. Terakhir, thank you buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyebutan. Please dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye-bye.